Hai guys, ketemu lagi sama kita kelompok 6. Jadi kita akan membahas tentang mencintai lingkungan seperti mencintai diri sendiri. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita mau memperkenalkan diri dulu. Ada aku, Elizabeth Rusada Mayanti, nomor absen 8 kelas 7E. Dan ini ada teman aku, Naya. Hai, aku Anastasia Renaya Hapsari, kelas 7E nomor absen 2. Dan ada temanku, Niko. Hai, aku Nicholas Yuliar Kesonugroho, nomor absen 24. Dan ada temanku, Dika. Hai, nama saya Adika Daniswara Putra, nomor absen 3. Apa yang dikolaborasikan? IPA materi ekosistem dan lingkungan, PPKN karakteristik daerah, agama berteman, bersahabat, berbakti. Ayo, siapa di sini yang nggak punya teman? Saya rasa semua orang pasti memiliki teman, walaupun itu cuma 1 atau 2 orang saja. Nah, berbicara mengenai teman nih guys, kita pasti bertemu dengan banyak sekali tipe-tipe teman di dunia ini, bukan? Di antaranya ada teman yang mampu membuat kita tertawa dan selalu memberikan energi positif. Ada tipe teman yang sukanya menghasut, ngomongin keburukan orang lain, curhat nggak penting, sering membuat kamu jengkel, dan lain-lain. Padahal kita dulu sering mendengar perkataan, jangan pilih-pilih teman, nanti hidup kita jadi susah. Nah, kok sekarang malah disuruh memilih-milih teman? Well, perkataan itu nggak salah. Karena sebagai makhluk sosial, berteman adalah suatu unsur yang nggak bisa lepas dalam kehidupan kita. Tapi menurut saya, berteman bukan hanya sekedar hubungan antar teman yang biasa-biasa aja. Apalagi di abad ke-21 ini, kita justru harus pintar dalam memilih teman yang masuk ke dalam kehidupan kita. Caranya, 1. Membentuk kepribadianmu. 2. Pola pikir yang kamu punya bisa berasal dari teman. 3. Memberi pengaruh yang positif. Intinya, kamu boleh saja berteman dengan siapapun sih, asalkan kamu bisa memilih mana kebiasaan yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, kamu juga harus bisa menjamin kamu gak akan tergiur atau ikut-ikutan kalau ada temanmu yang melakukan kebiasaan buruk. Selama kamu bisa mengambil sisi positifnya dan meninggalkan pengaruh negatif. Semua orang layak kamu jadikan teman kok guys. Banyak lembaga yang menyuarakan betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Gerakan menanam pohon dan hemat energi adalah contohnya. Tapi, tidak ada salahnya juga loh jika kita mau melakukan program cinta lingkungan dari diri sendiri. Banyak cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mulai menjaga lingkungan. Tapi perlu diingat, semua cara tersebut tak akan berhasil jika kesadaran dari diri kita sendiri untuk berbenah dan mulai menjaga lingkungan masih kurang. Untuk memulaian pun cukup mudah dan bisa langsung kamu terapkan. Salah satu caranya bisa melakukan program 3R atau Reduce, Reuse, Recycle. Cara ini cukup efektif untuk mengurangi limbah sampah dan sampah barang tak terpakai di sekitarmu. Kalau ingin melakukan reduce, kamu bisa mulai dengan mengurangi penggunaan bahan yang bisa merusak lingkungan. Misalnya, memakai sapu tangan untuk mengurangi penggunaan tisu. Bisa juga dengan mengurangi pemakaian kertas di kantor dengan fitur print preview sebelum mencetak dokumen agar tidak salah. Teknologi digital pun membantu dengan adanya berbagai koran online yang dapat dibaca dimanapun. Mengurangi penggunaan sedotan plastik juga dapat dilakukan dengan membeli sedotan bambu, metal, atau kaca yang dapat sudah banyak dijual. Ketika pergi ke restoran atau kafe, kamu tinggal membawanya saja dan cuci bersih setelah dipakai. Terus dapat dilakukan dengan memakai kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Memberikan pakaian yang sudah kekecilan kepada korban bencana alam atau sanak saudara yang bisa jadi yang paling mudah dilakukan. Saat berbelanja, kamu juga harus memakai tas belanja sendiri berbahan kain dibandingkan kantong plastik. Memakai sisi kertas yang masih kosong bisa jadi langkah mengurangi penggunaan kertas. Dan yang terakhir adalah recycle. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mudah. Caranya adalah mendaur ulang sampah atau barang bekas di rumahmu menjadi kompos. Ada botol plastik atau kaleng yang tak terpakai, gunakan saja sebagai pot tanaman dan wadah minyak goreng. Kertas yang sudah tidak terpakai
juga bisa didaur ulang menjadi karya seni atau dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing. Melakukan program 3R di kehidupan sehari-hari sebenarnya sederhana dan tidak membutuhkan banyak biaya. Hanya berbekal kemauan saja untuk mengubah kebiasaanmu. Jika semua orang mau melakukan program 3R, tentu akan memberi dampak yang positif pada persoalan lingkungan di Indonesia. Yuk mulai sekarang coba lakukan 3R di rumah masing-masing. Tidak sekedar menyenangkan, menghabiskan waktu bersama sahabat bisa menghasilkan banyak manfaat kesehatan fisik dan emosional jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa hubungan yang sehat membuat penuaan lebih menyenangkan dan mengurangi kesedihan. Manfaat memiliki teman: 1. Mencegah perasaan kesepian. 2. Mengurangi stres. Memberi dukungan emosional, membantu mengembangkan diri, meningkatkan rasa memiliki. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya, dan melestarikan alam dan lingkungannya. Kesimpulannya adalah, jadi intinya kita harus menjaga dan menyayangi lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Kamu adalah kesuksesan sejati ketika kamu dapat mempercayai diri, mencintai diri sendiri, dan dapat menjadi diri sendiri. Demikian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kita mencintai lingkungan sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita juga harus berteman tanpa memilih-milih teman itu. Asal teman itu mengajarkan hal yang positif dan tidak membaurkan kita ke hal yang negatif. Dan jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe. Sampai jumpa.